Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Putri Lestari Kapitasari Beluano Eskom MT MPA selaku dosen pengampu rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama saya sendiri Fikri Hidayat, yang kedua Mushab Al Mubarak, yang ketiga Muhammad Fikri, dan yang terakhir Muhammad Sabran. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas dua dari dokumen SRS Spotify Application, yang dimana ini merupakan lanjutan dari tugas satu yang kami presentasikan sebelumnya. Nomor satu, pendahuluan. Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi aplikasi musik yang memungkinkan pengguna untuk memutar, mengunduh, dan mengelola musik secara online. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti pencarian musik, pembuatan playlist, dan rekomendasi musik berdasarkan preferensi pengguna. Cakupan produk. Cakupan produk perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem informasi musik online dengan pelayanan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet ataupun aplikasi, serta tersedianya layanan pembelian langganan premium pada aplikasi secara langsung tanpa melalui website. Definisi akronim dan singkatan. Pertama, password atau kata sandi, kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna atau user dari perangkat lunak. Yang kedua, online, suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device atau komputer terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem sehingga bisa saling berkomunikasi. Referensi. Yang pertama, dokumen satu menjelaskan tentang sistem database dari perangkat lunak aplikasi Spotify. Yang dokumen kedua menjelaskan tentang format penyimpanan data. Dokumen ketiga memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan hardware. Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk aplikasi Spotify. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Kedua, atau nomor dua, deskripsi umum. Deskripsi produk. Deskripsi produk aplikasi Spotify adalah perangkat lunak yang didesain untuk memungkinkan pengguna untuk memutar, mengunduh, dan serta adanya layanan yang kami kembangkan, yaitu pembelian atau berlangganan premium yang dibeli dari aplikasi secara langsung tanpa melalui website lagi. Yang kedua, fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain. Pertama, pencarian musik. Memungkinkan dapat mencari sebuah musik berdasarkan judul, artis, album, atau genre. Aplikasi akan menampilkan hasil pencarian dalam bentuk daftar yang akan diurutkan berdasarkan popularitas, tanggal rilis, atau abjad. Kedua, pembuatan playlist. Pengguna dapat membuat playlist baru dengan menambahkan musik ke dalamnya. Pengguna dapat mengedit, menghapus playlist yang telah dibuat. Yang ketiga, rekomendasi musik. Aplikasi akan merekomendasikan musik berdasarkan referensi pengguna yang telah diatur sebelumnya. Rekomendasi musik akan ditampilkan dalam bentuk daftar yang akan diurutkan berdasarkan popularitas atau tanggal rilis. Yang keempat, pemutaran musik. Pengguna dapat memutar musik secara online ataupun offline. Aplikasi akan menyediakan fitur pause, play, dan skip untuk mengontrol pemutaran musik. Yang kelima, pengelolaan akun. Pengguna dapat membuat akun baru dan mengelola informasi akunnya. Pengguna dapat mengubah password dan informasi profilnya. Yang keenam, pembelian premium melalui aplikasi secara langsung tanpa harus melalui website lagi.
Dua, yang kedua, karakter user. Dalam perencanaan sistem perangkat lunak ini, user terdiri dari 4 kategori, yakni pengguna umum dan pengguna premium. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Mushab Al-Mubarak. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas batasan-batasan umum terkait produk yang kami angkat pada kesempatan kali ini, di mana batasan-batasan umum tersebut terdiri dari pengguna umum, yang di mana pengguna umum dapat mengakses informasi musik secara online dengan bebas, yang artinya pengguna secara umum itu dapat mengakses informasi auto apa baik itu musik, artis, playlist, dan lain-lain di dalam aplikasinya. Namun ada batasan-batasan tertentu yang membedakannya dengan pengguna premium. Kemudian yang kedua adalah pengguna premium, di mana pengguna premium ini dapat mengakses fitur-fitur tambahan seperti mengunduh musik, membuat playlist, mengelola akunnya, bahkan dapat memutar musik secara offline. Nah, kemudian kita beralih ke asumsi dan ketergantungan, di mana yang pertama tidak ada kerusakan pada hardware. Kemudian, asumsi kedua kami adalah ketersediaan koneksi internet yang stabil untuk mengakses aplikasi Spotify tersebut. Kemudian, layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran online untuk mendukung fitur m-banking. Kemudian, aplikasi bergantung pada infrastruktur server yang kuat untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, transaksi pembayaran, dan informasi layanan. Baik, berikutnya kami akan membahas tentang persyaratan umum, di mana persyaratan umum terdiri dari persyaratan umum interface secara eksternal. Nah, persyaratan interface eksternal terdiri dari user interface, antarmuka perangkat keras, dan antarmuka komunikasi. Di mana user interface untuk fitur pembayaran premium di aplikasi Spotify ini harus dirancang agar intuitif dan mudah digunakan. Halaman pembayaran harus menampilkan informasi yang jelas mengenai pilihan paket premium, harga, dan metode pembayaran yang telah disediakan oleh developer. Kemudian, inter- interface juga harus responsif dan dioptimalkan untuk berbagai ukuran layar di perangkat-perangkat mobile, baik itu di handphone ataupun di iPad. Kemudian, 3.1 dan 2 adalah interface perangkat keras atau antarmuka perangkat keras, di mana interface keras mencakup dukungan terhadap berbagai sensor atau fitur perangkat mobile seperti layar sentuh, kamera jika diperlukan untuk pemindahan QR code, dan sistem pembayaran berbasis NVC atau Near Field Communication. Aplikasi harus dapat berjalan pada berbagai jenis perangkat mobile yang memenuhi spesifikasi minimum sistem aplikasi Android ataupun iOS. Kemudian interface komunikasi atau antarmuka komunikasi, di mana interface komunikasi harus mendukung protokol yang aman untuk transmisi data pembayaran. Ini termasuk juga penggunaan HTTPS untuk enkripsi data selama transaksi. Nah, serta juga dukungan untuk API atau pembayaran pihak ketiga yang mungkin digunakan oleh aplikasi, misalnya PayPal, Google Play, Apple Pay, dan lain-lain. Kemudian persyaratan fungsional terdiri dari fungsi login, di mana fungsi login itu terdiri dari login input. Pengguna harus dapat masuk ke akun mereka menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah dirancang atau yang telah didaftarkan melalui opsi login sosial seperti Google dan Facebook. Login input harus divalidasi untuk memastikan data yang dimasukkan benar dan aman. Kemudian, verifikasi. Setelah pengguna memasukkan detail login, sistem harus memverifikasi kembali kredensial tersebut dengan berbasis data pengguna yang telah tersimpan. Jika informasi valid, pengguna akan diarahkan ke halaman untuk aplikasi. Namun, jika tidak valid data-datanya, pengguna akan menerima pesan kesalahan yang menjelaskan masalah yang terjadi. Entah itu pengguna harus login ulang ataupun memperbaiki alamat email ataupun paspor. Kemudian, fungsi menu. Tampilan paket premium, halaman pembayaran harus menampilkan berbagai paket langganan premium yang tersedia, lengkap dengan deskripsi harga dan durasi langganannya. Paket-paket ini memungkinkan mencakup langganan bulanan, tahunan, dan paket keluarga. Kemudian, opsi pengguna juga harus diberikan beberapa opsi pembayaran, termasuk kartu kredit, kartu debit, transaksi bank, dan metode pembayaran digital seperti PayPal, Google Pay,
dan Apple Pay, ataupun pembayaran-pembayaran lainnya seperti OVO, Dana, dan lain-lain. Kemudian setiap metode pembayaran juga harus diuji untuk memastikan proses transaksi yang mulus dan aman. Kemudian terdapat beberapa menu atau submenu yang terkunci atau terlock sesuai dengan syarat login masing-masing usernya. Kemudian, tampilan interface untuk setiap halaman menu dirancang secara terstruktur dan dinamis agar bisa memaksimalkan kenyamanan para pengguna dalam menikmati aplikasi tersebut. Kemudian, kita beralih ke proses pembayaran, di mana proses pembayaran ini terdiri dari beberapa bagian, di antaranya pengisian informasi pembayaran. Pengguna harus mengisi informasi yang diperlukan untuk metode pembayaran yang dipilih. Untuk kartu debit, mencakup nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan kode CVV. Untuk metode lainnya, panduan spesifikasi harus disediakan sesuai dengan persyaratan masing-masing penyedia layanan pembayaran, sehingga pembayaran dapat berjalan aman serta dapat memaksimalkan penggunaan pembayaran. Kemudian konfirmasi dan verifikasi pembayaran. Setelah informasi pembayaran dimasukkan, pengguna harus mengkonfirmasi detail pembayaran mereka. Sistem kemudian akan memverifikasi informasi yang telah dimasukkan dengan penyedia layanan pembayaran. Jika verifikasi berhasil, langganan premium akan diaktifkan. Namun, jika tidak, pengguna akan diberikan alasan kegagalan dan diberikan opsi untuk mencoba lagi atau memilih metode pembayaran lain. Kemudian yang terakhir, aktivitas langganan premium. Setelah pembayaran berhasil, status akan pengguna harus diperbarui secara otomatis dan menjadi akun premium. Sistem harus mengirimkan notifikasi konfirmasi melalui email dan dalam aplikasi. Kemudian pengguna yang telah mengupgrade ke akun premium harus segera mendapatkan akses ke semua fitur eksklusif yang ditawarkan dalam paket-paket premium. Fitur-fitur ini harus tersedia tanpa penundaan, sehingga memastikan pengalaman pengguna yang baik dalam menggunakan aplikasi tersebut. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijabarkan atau dijelaskan oleh teman kami, yaitu Muhammad Fikri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mustafa Al-Mubarak untuk memberikan kesempatan untuk menjelaskan SRS 45 application ini. Jadi, fungsi input proses output eh, 3.2 fungsi input. Fungsi input dalam konteks pembayaran premium di aplikasi Spotify mencangkup berbagai data yang harus dimasukkan oleh pengguna untuk memulai dan menyelesaikan proses pembayaran ini, termasuk informasi pengguna. Pengguna harus memasukkan kredensial login seperti alamat email dan kata sandi, atau menggunakan opsi lain seperti login sosial media, Google atau Facebook. Pemilihan paket premium. Pengguna harus memilih paket langganan premium yang diinginkan, seperti bulanan, paket tahunan, atau paket keluarga. Informasi pembayaran. Detail pembayaran seperti nomor kartu kredit atau debit, tanggal kadaluarsa, kode CVV, atau kredensial untuk metode pembayaran alternatif, misalnya PayPal, Google Play, atau Apple Play. Eh, Fungsi proses mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh sistem untuk memverifikasi, memproses, dan menyelesaikan transaksi pembayaran. Proses ini meliputi yang pertama, verifikasi login. Sistem memverifikasi kredensial login yang dimasukkan oleh pengguna dengan database pengguna untuk memastikan bahwa pengguna tersebut sah. Yang kedua, validasi informasi pembayaran. Sistem memvalidasi informasi pembayaran yang dimasukkan untuk memastikan kesahan dan kelengkapan data pengguna. Yang ketiga, pemrosesan pembayaran. Informasi pembayaran dikirim ke penyedia layanan pembayaran untuk diproses. Setelah itu, sistem akan menangani komunikasi dengan penyedia layanan untuk mendapatkan otorisasi dan konfirmasi pembayaran. Yang terakhir yaitu aktivasi langganan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem memperbarui status akun pengguna menjadi akun premium dan memastikan bahwa fitur-fitur premium diaktifkan untuk pengguna tersebut. Oke, selanjutnya fungsi output. Fungsi output mencakup semua hasil yang ditampilkan kepada pengguna dan langkah-langkah sistem setelah proses pembayaran selesai. Output ini mencakup seperti nomor satu,
konfirmasi pembayaran, pengguna menerima konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil, baik melalui notifikasi dalam aplikasi melalui email. Yang kedua, akses ke fitur premium. Setelah berhasil di-upgrade, pengguna segera mendapatkan akses ke fitur-fitur premium seperti streaming tanpa iklan, kualitas audio yang lebih tinggi, dan unduhan offline. Yang ketiga, pembaruan status akun. Sistem memperbarui status akun pengguna di basis data untuk mencerminkan perubahan ke akun premium, memastikan pengguna mendapatkan hak akses yang tepat. Yang terakhir yaitu laporan transaksi. Sistem memungkinkan juga untuk menyediakan laporan transaksi yang dapat diakses oleh pengguna untuk melihat riwayat pembayaran dan langganan mereka. Dengan merinci fungsi input, proses, dan output ini, dokumen SRS memberikan panduan yang jelas untuk pengembangan dan implementasi fitur pembayaran premium ini di aplikasi Spotify. Memastikan semua aspek yang penting dipertimbangkan untuk pengalaman pengguna yang optimal dan aman. 3.3 Persyaratan performa. Persyaratan performa untuk fitur pembayaran premium di aplikasi Spotify mencangkup aspek-aspek berikut. Yang pertama, kecepatan respon. Sistem harus memproses dan menyelesaikan transaksi pembayaran dalam waktu kurang dari 5 detik setelah pengguna mengirim informasi pembayaran. Yang kedua, ketersediaan sistem. Fitur pembayaran harus tersedia 99% dari waktu operasional untuk memastikan bahwa pengguna dapat melakukan pembayaran kapan saja tanpa gangguan. Yang ketiga, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani lonjakan permintaan transaksi pembayaran, seperti selama promosi atau kampanye pemasaran, tanpa penurunan forma. Yang terakhir yaitu pengguna sumber daya. Aplikasi harus dioptimalkan untuk penggunaan CPU, memori, dan bandwidth yang efisien untuk memastikan performa yang lancar pada berbagai perangkat mobile. 3.4 Atribut perangkat lunak. Pertama, kemampuan. Kemampuan perangkat lunak untuk fitur pembayaran premium di Spotify mencangkup yang pertama, kompatibilitas platform aplikasi harus berjalan dengan baik pada berbagai versi sistem operasi Android atau iOS, serta kompatibel dan berbagai model perangkat mobile. Integritas dengan sistem pembayaran, aplikasi harus dapat berintegrasi dengan berbagai sistem pembayaran yang populer seperti kartu kredit, debit, PayPal, Google Play, dan Apple Play, atau yang lainnya. Penanganan kesalahan. Sistem harus dapat menangani kesalahan dan memberikan pesan kesalahan yang jelas dan opsi bagi pengguna untuk mencoba lagi atau memilih metode pembayaran yang lain. Baik, jadi saya akan lemparkan kepada ke teman saya, Muhammad Sabran. Terima kasih kepada Muhammad Fikri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan di bagian 3.4.2, keamanan. Keamanan adalah aspek kritis dalam fitur pembayaran premium. Mencakup poin pertama adalah enskripsi data. Semua data sensitif termasuk informasi pembayaran dan kredensial pengguna harus dienkripsi menggunakan protokol keamanan terbaru, misalnya TLS atau SSL. Yang kedua adalah autentikasi dan otoriasi. Pengguna harus diverifikasi dengan metode autentikasi yang aman dan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses fitur pembayaran. Yang ketiga adalah kepatuhan regulasi. Aplikasi harus mematuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku seperti PCI DSS untuk transaksi kartu pembayaran dan GDPR untuk perlindungan data pribadi. Poin yang keempat adalah pemantauan dan logging. Sistem harus memonitor aktivitas transaksi dan mencatat log untuk mendeteksi dan menangani aktivitas mencurigakan atau penipuan. 3.4.3 Perawatan. Perawatan perangkat lunak mencakup pembaruan dan pemeliharaan. Sistem harus dirancang untuk memudahkan pembaruan perangkat lunak yang teratur, baik untuk peningkatan fitur maupun patch keamanan. Poin yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi yang lengkap dan jelas harus disediakan untuk pengembangan, termasuk panduan untuk perawatan sistem dan perangkat masalah. Poin yang ketiga adalah
dukungan dan pemulihan. Sistem harus memiliki mekanisme pemulihan dari kegagalan yang efisien, termasuk backup data dan prosedur pemulihan yang dapat diandalkan. Poin yang keempat adalah pelaporan masalah. Penggunaan harus memiliki cara yang mudah untuk sistem harus memiliki mekanisme pemulihan dan dari kegagalan yang efisien, termasuk backup data dan prosedur pemulihan yang dapat diandalkan, melaporkan masalah atau gangguan, dan tim pengembangan harus siap untuk merespon dan memperbaiki masalah dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Musab Al-Mubarak. Baik, terima kasih kepada Muhammad Sabran atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait diagram ERD ataupun Entity Relation Diagram, di mana Entity Relational Diagram di sini kami memiliki empat tabel. Yang pertama user, transaksi, metode pembayaran, serta Spotify Premium, di mana masing-masing tabel memiliki atribut-atributnya masing-masing, di mana kita bisa melihat di user memiliki atribut yaitu ID user, nama user, email, password, metode pembayaran, dan resi pembayaran. Kemudian di transaksi itu juga memiliki atribut yaitu ID transaksi, ID user, tanggal transaksi, dan metode pembayaran. Kemudian di metode pembayaran memiliki atribut yaitu ID transaksi, ID bank, nama bank, ID e-wallet, jenis e-wallet, serta resi pembayaran. Kemudian di Spotify Premium memiliki atribut yaitu ID premium dan resi pembayaran. Nah, ketika kita melihat daripada diagram ini, kita bisa melihat bahwa tabel transaksi itu berrelasi langsung kepada user untuk bagaimana mengambil ID user yang telah diinputkan daripada tabel user. Kemudian kita bisa melihat dari metode pembayaran berrelasi langsung ke transaksi. Nah, pada tahap ini metode pembayaran mengambil data yaitu ID ID transaksi untuk bagaimana melanjutkan metode pembayaran. Kemudian metode pembayaran juga berelasi langsung ke Spotify Premium, di mana Spotify Premium ini mengambil field ataupun mengambil atribut yaitu resi pembayaran dari tabel metode pembayaran untuk ditampung di Spotify Premium. Kemudian user setelah mendapatkan resi pembayaran bisa masuk ke Spotify Premium menggunakan atribut tersebut sehingga bisa mengakses Spotify Premium. Nah, untuk eh, diagram berikutnya akan dijelaskan oleh oleh teman kami yaitu Muhammad Sabran. Saya kembalikan. Ya, terima kasih pada Musab Al-Mubarak yang telah memberikan uh, percaya untuk saya menjelaskan. Dalam diagram tersebut menunjukkan interaksi antara customer dalam proses pembayaran paket premium. Customer adalah pihak yang ingin membeli paket premium. Selanjutnya, customer memiliki akun yang berisi informasi seperti username, password, dan nomor telepon. Setelah itu, customer juga dapat memilih paket yang ingin dibeli. Proses pembayaran paket premium dimulai dengan customer yang memilih paket yang ingin dibeli. Kemudian, customer akan diarahkan ke sistem pembayaran paket premium. Sistem pembayaran paket premium akan meminta customer untuk memasukkan informasi pembayaran. Setelah informasi akun pembayaran dimasukkan, customer akan diminta untuk mengkonfirmasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, customer akan menerima resi sistem dan paket premium yang akan diaktifkan. Selanjutnya, diagram yang kedua, penjelasan diagram yang kedua adalah customer login dan verifikasi akun ke dalam aplikasi Spotify. Setelah login, pelanggan mengkonfirmasi pilihan paket premium yang dipilih. Langkah ini memastikan bahwa pelanggan telah mengambil keputusan pasti dan berniat melanjutkan pembelian. Selanjutnya, pelanggan memiliki paket premium, mereka melanjutkan untuk melakukan pemilihan pembayaran. Hal ini melibatkan memasukkan nama pengguna dan kata sandi terdaftar mereka, memastikan akses aman ke informasi, akun dan rincian pembayaran mereka. Selain itu, mereka memasukkan informasi pembayaran termasuk detail kartu debit atau kredensial dompet elektronik. Untuk memfasilitasi proses pembayaran tersebut, paket premium yang dipilih detail pelanggan dan informasi pembayaran. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk meninjau detail dan mengkonfirmasi keakuratan pesanan sebelum melanjutkan. Pelanggan memulai proses pembayaran dengan mengklik tombol bayar sekarang atau konfirmasi pesanan.
gerbang pembayaran memverifikasi validasi dan keaslian informasi pembayaran yang diberikan. Ini melibatkan pemeriksaan terhadap rincian pemegang kartu, saldo rekening, dan tindakan pencegahan penipuan. Setelah diverifikasi, gateway pembayaran memberitahu platform tentang pembayaran yang disetujui, platform memperbarui status akun pelanggan, mengonfirmasi pembelian yang berhasil, dan mengirimkan pemberitahuan kepada pelanggan. Paket premium yang dibeli menjadi aktif untuk pelanggan, memungkinkan mereka mengakses manfaat dan fitur yang terkait dengan paket. Hal ini mungkin melibatkan akses langsung terhadap layanan, isi, atau fitur paket premium. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Muhammad Fikri. Baik, terima kasih untuk memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Eh, yang pertama yaitu state state transition diagram. Berikut adalah penjelasan saya untuk diagram yang kita buat SRS 45 application. Yang pertama yaitu membuka aplikasi Spotify di perangkat Anda. Yang kedua, login dan masuk ke Spotify Anda menggunakan kredensial yang valid. Yang langkah ketiga yaitu verifikasi untuk memverifikasi login apakah data pengguna benar atau belum terdaftar. Yang ketiga yaitu halaman awal. Pilihan halaman awal yaitu kita berlanjut ke pilihan menu premium. Untuk pemilihan premium ini, pilihan opsi premium untuk melanjutkan proses pembayaran. Yang ketiga, selanjutnya pilihan menu eh, pemilihan paket premium. Pilihan rencana premium, Anda akan ditampilkan daftar rencana premium. Yang pertama, paket pertama yaitu 1 bulan, 3 bulan, dan paket 1 tahun. Pilihan rencana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, pemilihan metode pembayaran. Pilihan metode pembayaran ini pemilihan metode yang tersedia seperti kartu kredit, debit, PayPal, atau pembayaran mobile yang lain sesuai region masing-masing sebagai metode pembayaran. Eh, Selanjutnya, proses verifikasi. Pada tahap proses verifikasi ini, sistem akan memverifikasi pembayaran untuk memenuhi eh, data-data dari klien. Selanjutnya, pembayaran disetujui, menyelesaikan pembayaran, memasukkan detail pembayaran Anda dan selesaikan proses pembayaran. Selanjutnya, menunggu proses pembayaran tunggu hingga pembayaran Anda diproses. Anda akan menerima konfirmasi setelah pembayaran berhasil. Tepat setelah melakukan pembayaran dan mengubah detail pembayaran Anda, aplikasi Sportify akan secara otomatis diperbarui dari akun default gratis menjadi premium. Hal ini akan membuat pengalaman pengguna lebih mudah dan aman karena mereka tidak perlu lagi melakukan pembayaran melalui website dan mengatasi masalah multi login. Sesuai proses pembayaran dapat dilakukan secara langsung lewat aplikasi yang akan menjamin keamanan dan terpercaya pembayaran. Hal ini akan menjadi pengalaman pengguna lebih sederhana dan tidak ribet karena mereka tidak perlu lagi berpindah dari aplikasi ke website untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, saya akan lemparkan kepada Muhammad Fikri. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari penyusunan dokumen spesifikasi atau SRS dari application dari Spotify application. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.